Sekarang ke modul lift. Nah, pertama kali yang perlu kita setting adalah lift lurus. Nah, di sini ada dua submenu di dalam lift lurus, yaitu lift rule dan lift message. Di dalam lift rules ada 4 tab, yaitu general, new employee, carry forward, dan security. Kita masuk ke edit mode. Oke, apa yang dimaksud dengan general? Yaitu di sini ada aturan maximum leave taken per apply. Artinya, setiap kali apply cuti dibatasi, karena di sini contohnya 2 hari, dia maksimal 2 hari. Jadi, apabila dia cuti lebih dari 2 hari, maka cuti akan ditolak secara otomatis oleh sistem. Nah, jadi di sini nanti dari pihak HR atau personalia bisa mengedit sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila lebih dari 10 atau 12 silakan diisi. Demikian juga dalam 1 tahun maximum leave taken per year bisa diisi. Kemudian allow apply half day leave, ini artinya apakah diizinkan karyawan cuti setengah hari. Apabila tidak diizinkan, maka tinggal pilih no. Karena di dalam perusahaan tergantung aturannya, karena ada yang diperbolehkan cuti setengah hari maupun hanya 1 hari, yaitu penuh. Kemudian kita bergerak ke tab new employee. Di sini allow to apply for new join employee. Artinya berapa minimum karyawan baru bisa apply cuti. Ini hanya berlaku untuk karyawan baru. Ya. Di sini diisi angka 2, artinya apabila dia 1 bulan baru join, ketika dia apply cuti, sistem akan mereject karena sistem melihat join date dari karyawan tersebut itu kurang dari 2 bulan. Kemudian di sini ada aturan lagi, yaitu calculate balance leave if new employee has minimum working days. Jadi artinya, misalkan karyawan tersebut join tanggal 5 Mei, kemudian pada bulan depannya, ya, pada bulan depannya dia pas tanggal 10 Juni, ini seharusnya Juni, maaf, seharusnya Juni. Jadi kalau dihitung 5 ke bulan depannya, misalkan dia belum nyampe 30 hari, makanya di sini diisi sebagai toleransi. Jadi ketika perhitungan kalkulasi balance, apabila diisi 15 hari, jarak dari perhitungan dan 1 bulan karyawan join, maka menggunakan toleransi. Bagaimana bila 0? Jadi kalau misalkan dia diisi 0, kalau tidak pas 1 bulan, dia tidak akan dihitung cutinya. Ini adalah fungsi dari toleransi calculate balance. Ya, jika employee has minimum working days. Kemudian carry forward. Di sini ada aturan allow carry forward. Dalam perusahaan ada berbeda-beda. Dalam 1 tahun, misalkan karyawan mempunyai cuti 14 hari. Kemudian peraturan perusahaan hanya mengizinkan setiap tahun hanya 12 hari cuti yang tersisa. Jadi ketika pas
Desember dia mempunyai cuti 14 hari, maka dia harus mengambil 2 hari, atau kalau tidak akan hangus. Kemudian di sini ada opsi untuk nilai carry forward-nya berdasarkan CDS. Jadi kalau misalkan CDS, masukkan angka di sini. Kalau 0, kita pilih CDS, kemudian angka 0, artinya tidak boleh ada carry forward. Jadi apapun yang dibawa ke depan pada bulan Januari, ketika ada proses carry forward, setiap ada kelebihan akan di-reset 0. Apabila kita isi 10, maka semua karyawan apabila lebih dari 10 akan di-set 10. Kemudian apabila menggunakan follow leave ring list, ini ada aturan sendiri nanti setelah ini, dia berupa angka-angka. Kemudian follow leave carry forward, 2 tabel ini mengikut berapa lama dia bekerja. Kemudian ke security. Di sini ada pertanyaan, apakah administrator diperbolehkan meng-approve cuti yang dikirimkan. Ini hanya emergency yang seharusnya tidak selalu dilakukan. Ya, misalkan ada kejadian salah submit dan kemudian tidak bisa, daripada sebelum di-approve oleh atasannya, mungkin minta administratornya untuk mereject atau meng-approve. Kemudian di sini ada aturan apakah admin akan dikirimi apabila complete approval-nya sudah selesai. Jika ya, maka select yes. Jika memang tidak diperkenankan, silakan pilih no. Kemudian di sini ada aturan leave message. Ini adalah pesan-pesan yang akan muncul di email apabila dikirim cuti. Nah, ini ada beberapa template, silakan diedit. Tentunya di sini patternnya harus sesuai. Ini adalah patternnya. Untuk kata-katanya silakan diganti sesuai dengan yang diinginkan. Kita back. Leave service year. Apa artinya leave service year ini? Di dalam perusahaan kadangkala ada aturan setiap masa servis, masa kerja tahun itu tiap karyawan berbeda-beda. Jadi artinya kerja yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu jumlah cutinya berbeda yang sudah 10 tahun, 15 tahun. Jadi di sini bisa dimainkan balance-nya. Silakan diisi angkanya di sini. Ya. Atau memang kalau memang ada banyak ya yang diisi, bisa menggunakan upload. Tentunya apabila upload silakan sesuai dengan pattern atau format yang sudah ada seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari patternnya. Misalkan 1 tahun, 1 bulan 1, bulan 2 dapat segini. Ini tujuannya ketika perhitungan, misalkan pada bulan Mei ada kalkulasi, karyawan hanya mendapatkan 1. Ya. Ini sangat berguna apabila perusahaan menerapkan tiap tahun, tiap masa kerja, tiap perusahaan itu berbeda-beda masa, maksudnya jumlah cutinya berbeda-beda. Kemudian leave carry forward. Leave carry forward yaitu cuti yang dibawa dari tahun sekarang ini ke tahun depan. Misalkan tahun sekarang pada bulan Desember kita punya cuti 14, sedangkan kita kalau di sini seperti contoh kita sudah bekerja 4 tahun, hanya diizinkan maksimal pada akhir tahun
hanya 12. Maka apabila kita belum mengambil cuti pada bulan Desember, pada waktu Januari nanti, ketika dirunningkan proses carry forward-nya, ya, 2 hari akan hilang. Jadi pada bulan Januari, sisa dari tahun sebelumnya hanya 12. Ini adalah apa yang dimaksud dengan leave carry forward. Kemudian proses balance. Di sini balance harus dikerjakan tiap bulan untuk menghitung cuti. Ya. Cuti dihitung tiap misalkan closing untuk cuti tanggal 16. Maka tiap tanggal 16 tiap bulan, misalkan 16 atau karena hari Minggu mungkin 17, ya, kita hitung. Ya. Kemudian kita bisa cek lognya di sini pada bulan Februari. Nah, lihat di sini sudah ditambahkan cutinya. Artinya kenapa? Apabila nanti ada running 2 kali, dia tidak akan lagi ditambahkan. Karena di sini di daftar sini sudah pernah ditambahkan. Ya. Kemudian proses carry forward. Ini yang saya maksud sebelumnya. Ini biasanya dikerjakan hanya 1 tahun sekali, yaitu pada waktu awal mulai periode cuti. Ya. Untuk awal periode cuti, karena tadi saya contohkan closingnya Desember, berarti awalnya adalah Januari. Tentunya perusahaan punya beda-beda closing maupun mulainya. Dan ini bisa dilihat kalau memang ada seperti tadi itu, seperti balance. Kalau memang ada, bisa di-set waktu Januarinya. Di-set, misalkan bukanya Januari, di-set, nanti muncul siapa aja yang hangus ataupun tetap, tentunya bagi yang tidak hangus tidak akan masuk di data sini. Misalkan cuti masih 5, ya jatahnya jatah forfeit-nya, jatah carry forward-nya 12, tentunya ketika diproses dia tidak akan masuk sini karena memang di bawah angka dari minimum maksimum dari carry forward-nya. Apabila ada kesalahan dari perhitungan, tinggal dipilih kalau ada, dipilih di seleksi ini, kemudian dihapus. Kemudian apply my leave, yaitu cuti untuk diri kita sendiri. Kita masukkan tanggalnya, N-nya, tipenya, sessionnya, kita cuti setengah hari ataupun 1 hari penuh. Yang ini yang tadi saya maksud di leave rules-nya. Kalau diizinkan, kalau tidak diizinkan untuk half day, walaupun kita sudah pilih half day, tidak akan bisa terkirim. Nah, di sini ketika setelah play, dia sesuai dengan metriknya yang kita setup di menu workflow tadi itu. Ya, tiap orang tergantung yang di setup dari workflow untuk leave. Kemudian apply leave member. Apa artinya? Misalkan seorang atasan mempunyai banyak anak buah dan anak buahnya tidak punya login untuk masuk ke sistem ini karena mungkin tidak diizinkan. Jadi seorang atasan bisa mengapply-kan cuti. Ya. Dan kemudian untuk routing approval-nya tetap sama sesuai dengan workflow-nya. Jadi atasan di sini hanya sebagai asis untuk apply cuti. Karena siapa tahu karyawan ada anak buah mungkin 100 anak buah dan hanya 1-2 orang saja yang mempunyai login. Itu misalkan dari perusahaan tidak mengizinkan semua anak buah, semua karyawan mempunyai login untuk masuk ke sistem. Approval. Ini approval untuk admin. Jadi misalkan ada karyawan yang apply cuti, dia bisa melihat. Tapi tentunya dia tidak diperbolehkan untuk meng-approve karena semua aplikasi, semua leave tadi masuk ke login atasannya. Di sini hanya emergency saja.
Kemudian search if history. Apabila ada yang cuti, ya bisa per nama atau kemudian mau langsung semuanya, bisa dimasukkan tahunnya, search gitu. Kemudian leave cancellation. Ini apabila ada kesalahan dalam pengiriman cuti, misalkan ada seorang karyawan, seharusnya dia mau cuti pada tanggal 22, tetapi dia keliru mengambil cuti 26. Nah, tentunya dia harus lapor ke admin untuk mengcancel cutinya sebelum di-approve oleh atasannya. Tentunya walaupun atasannya sudah melakukan approval, karena memang ada kesalahan, dia bisa minta ke admin untuk merejectnya. Tentunya di sini sepengetahuan oleh atasannya apabila memang sudah di-approve. Kalau memang tidak perlu, tentunya tinggal minta ke admin untuk cancel. Demikian untuk semua modul admin. Semoga sistem ini dimengerti. Apabila nanti ada pertanyaan tentang sistem Smart Indodata lebih jauh, lebih pahami, silakan hubungi email ke sales@smartindodata.com. Nanti apabila perlu untuk bicara dengan saya lebih lanjut, nanti kita bisa janji untuk diskusi, baik melalui telepon maupun email, untuk diskusi lebih jauh. Terima kasih atas waktunya.